Gue lincah, tapi untuk memframing ini tuh output kelincahan tuh ini loh, gitu. Dari sisi industri ya kayak harus lincah. Ya oke, terus tapi gimana? Balik lagi tadi yang tadi disebut literasinya kita harus lebih banyak itu satu. Yang kedua sebenarnya kita tuh mengetahui dulu sebenarnya market research itu untuk apa sih? Siapa sih yang butuh market research? Kita tanya dulu ke mereka kebutuhannya apa, back to the core. Berarti kompetisi itu nggak perlu diminimalisir kan? Karena itu common gitu. Kalau kompetisinya nggak ada, industrinya nggak growing berarti tuh. Oh, berarti salah satu indikator apakah industri ini akan berkembang adalah banyaknya pemain, key player-nya? Nggak juga? Nggak juga sih sebenarnya. Gandengan tangan. Kompetisi ada tapi ketika kita kolaborasi akan lebih cepat lah movement-nya. Kayak gitu. Berkompetisi pasti ujung-ujungnya soal harga. Di industri gitu. Yes, dimanapun. Kan gitu ya, industri manapun ujung-ujungnya soal harga. Semangat pagi kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kayaknya kalau dijabarkan secara singkat nggak bisa, karena dia udah expert banget di bidangnya. Amin. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Kak Amel. 5 juta penonton di sana udah semangat banget. Wow, banyak sekali. Kak Amel apa kabar? Baik, apa kabar juga Mbak? Kurang baik. Karena deg-degan ketemu salah seorang yang memang bisa dibilang sudah berkecimpung di dunia riset di Indonesia udah belasan tahun. Tadi kita udah spill di belakangnya. Kira-kira aku pengen satu pertanyaan pertama. Kamu menyesal tidak di dunia? Kalau bertahan selama 14 tahun kira-kira bagaimana tuh? Kadang-kadang ada jual jawaban. Coba aku mungkin apa? Satu, nggak ada pilihan, udah nyemplung aja. Kedua, ya udahlah. Mungkin pertama kecemplung pasti pas Kecemplung. awalnya. Kecemplung Pas sudah awalnya. kecemplung, Terus? makin ke dalam kan. Seru juga nih diving. Diving your target mind. Oh yes, nice. Oke. Mulai dari kecemplung langsung. Tapi kalau 14 tahun kayak nggak kecemplung, dia tuh doyan namanya. Kamel ada. Ketua dari riset pemasaran Indonesia. Wow. Seorang yang punya peranan penting untuk dunia riset Indonesia. Iya, bisa dibilang gitu juga. Bisa saatnya personal branding, Kamel. Oh, iya, betul. Kamel, kan aku baca ada satu konten yang muncul di dalam mobileku. Katanya nilai pasar riset, kata Kak Amel, 2,4 triliun. Iya. Gimana tuh bagi-bagi kuenya? Wow, besar. Ada, jadi kita flashback dulu ya. Ya, Sebenarnya oke. asosiasinya ini ngapain sebenarnya? Iya, boleh. Ada berapa orang gitu kan ya? Sehingga terbentuk tuh 2,4 triliun. Aku udah tahu sih. Tapi belum correct me if I'm wrong ya. Yes. Itu gambaran 80% industri riset Indonesia. luar biasa. Wih. Salah satu orang ini ya, Karena market aku salah research satu kayaknya. member ya. Ya. Udah berapa yang member? Sekarang Terapi. 51 dan yang mengantri jadi member itu 30. Agak ada kesombongan ngantri ya di sini ya. Why ngantri? Nanya. Ngantri. Itu pertanyaannya. Kenapa ngantri? Jadi kenapa kita ada antrian? Karena kita mau memastikan yang perusahaan riset pemasaran yang masuk asosiasi kita itu yang memang kredibel. Karena saat ini kalau dilihat ya, industri riset pemasaran ini banyak yang bisa ngebuka company sangat gampang. Dan maybe juga ya emang belum ada pengalaman dan lain-lain, buka dan kita nggak mau asosiasi ini nanti bertanggung jawab kan Terhadap yang bodong-bodong itu. ya mungkin bisa juga bodong atau bagaimana. Iya. Yang belum Karena ini biasanya ya. kuenya sama, tapi misalnya ada lagi banyak PHK dan lain, buka sendiri dan lain gitu kan, buka sendiri. Atau ada juga yang dari luar, perusahaan luar. Jadi tidak ada perusahaannya di sini, tapi coba ngebuka di sini. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kriterianya banyak yang harus di checklist untuk bisa jadi Kayak- part of community. Yes. Oh. Karena visi kita emang menghimpun asosiasi perusahaan yang memang reliable dan juga And credible. Oh ya, nama aja riset ya. Betul, karena sekarang setiap ada klien pemerintahan BUMN ditanya, salah satu pertanyaannya adalah masuk dalam asosiasi atau tidak, ada sertifikat PERPI atau tidak.
Kamu sudah jadi member ini atau belum untuk melangkah ke selanjutnya? Another pitching, ya in the pitching. Oh, berarti mau nggak mau itu jadi syarat dan ketentuan berlaku di Indonesia. Ya, sekarang ini kita sudah melakukan itu. Beberapa BUMN dan pemerintah dan klien sudah mempertanyakan hal itu. Jadi kalau misalnya kamu belum member dari Perpi, kamu nggak bisa nih ikut project ini gitu? Salah satu filter yang dilakukan saat pitching. Makanya tanggung jawab kita sebagai asosiasi memfilter itu. Beban kamu besar ya? Pantesan. Bebannya besar. Oh my God. Memfilter yang kredibel dan reliable itu kan butuh kemampuan di level tertentu. Apalagi ngomongin soal 50 perusahaan minimum yang dilihat gitu. Iya. Apa pain point-nya? Pain point-nya lebih ke sebenarnya tidak sombong banget. Nggak apa-apa, harus sombong. Nggak ada pain point. Ada pain point. Nah, that's nice. No. Always. Ini nggak boleh palsu ya. Okay. Sebenarnya kita udah ngebuat kode etik kan. Okay. Udah buat semua peraturan. Saya masih 14 tahun. Ada orang yang sudah lebih experience. Founder-founder yang ini udah dari 2007 asosiasinya. Jadi secara grup, nggak mungkin kita individu ngebuat peraturan itu kan. Iya, betul. Jadi kita bareng-bareng yang emang peduli dengan industri ini ngebuat peraturan itu, Mbak. Memastikan kalau ya minimum 2 tahun adalah banyak peraturan yang kita taruh untuk memastikan mereka, even kita wawancara, kita visit ke kantornya. Survei juga dong? Ya, survei juga memenuhi kriteria ini dan kita invite, kita wawancara, gali-gali. Oh, bener nggak? Bener nggak? Tahu market research-nya bener kan definisinya? Juga, oke. Wow. Seperti itu sebenarnya. Tapi kamu mencintai profesi kamu ini ya? 14 tahun, jadi cinta banget ya. Oke. Jadi kalau gitu kan udah makte banget di dalam industri ini. Pain point-nya dikit banget sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, pain point pasti ada dah. Pain point-nya di part dari structuring-nya, pengambilan keputusannya, atau memang community-nya masih terlalu banyak yang belum bisa disatuin gitu? Lebih ke pengambilan keputusan, karena sebenarnya kalau asosiasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Kayak koperasi ya? Yes. Ya, udah lama kan nggak dengar moto itu ya. Tawan lagi generasi tahun berapa? Aduh, bener salah. Elah, padahal aku zilenial. Lanjut, Kak. Jadi biasanya itu kita tetap harus, ya kalau saya mengambil keputusan sendiri bisa aja. Tapi karena ini mewakili asosiasi, nggak bisa. Kita beneran harus satu suara, memenuhi quorum kuota, seperti itulah pengambil keputusannya. Dan biasanya, ini jujur-jujuran nih, biasanya orang market research kayaknya yang extrovert seperti Anda agak minim, bukan sih? Aku akan klaim aku introvert. Ini hanya tuntutan di depan pabrik. Iya, jadi sebenarnya lebih kayak kita mau ngebentuk ini bareng-bareng, tapi ada karena saling kompetisi juga kan. Jadi itu sebenarnya yang agak, kita mau bangun industri bareng-bareng, tapi at the same time kita compete, and ada beberapa yang harus kita jaga confidentiality-nya. Tapi sama-sama, ayo gimana ya caranya naikin industri ini bareng-bareng. Jadi, dan waktunya untuk bertemu mereka ini sulit. Juga kan sulit. Semua sibuk. Dan mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada. Yes, seluruh kepentingan yang ada. Banyak kepentingan. Karena semuanya mungkin nggak satu suara satu, pengen A, B, C, D. Dan kita kan udah dari 2007 berapa tahun? Around 18 ya. Ya, waktu aku lahir situ. Sekitar 18 tahun kan. Jadi generasinya juga udah berbeda-beda. Ya kan? Generasi udah berbeda-beda. Dan keinginannya udah, atau point of view-nya sudah berbeda terhadap industri ini gitu. Menarik. Apa yang paling ngebedain in the last 5 years deh? Point of view dari member yang saat ini mungkin industrinya sendiri kan juga pasti banyak perubahan ya, apalagi dengan kondisi teknologi informasi, AI tools, you name it, gitu, dan juga cara mengumpulkan data yang jauh lebih gampang saat ini klaimnya gitu kan. What do you think? 5 tahun terakhir ya? Kalau 5 tahun terakhir berarti 2020 itu COVID bukan? Ya. It's very challenging for us kan? What kind of things yang the most challenging things gitu? Oke, kalau balik di COVID itu, saat itu kan kita tidak bisa bertemu banyak orang kan? Nggak bisa face to face. Sedangkan market research adalah bukan second data kan? Primary data yang kita emang harus collect data face to face. So, harus face to face? Nggak bisa online aja? Ada opsi online, tapi still majority sekarang face to face kan? Saat itu, yes. Online ada, tapi masih belum bisa growing sebesar itulah saat itu. Kan itu salah satu challenging yang
yang lumayan ya untuk market research saat itu. Transformasi dengan teknologi juga sekarang kan udah ada AI dan lain-lain. Betul. Apalagi 5 tahun sudah ada AI dan juga data analis, big data dan lain-lain itu. Dan dari segi talent juga. Dengan perkembangan zaman teknologi itu, mereka juga lebih tertarik untuk teknologi digital things we also struggling have pain on the regeneration things. So teknologi, industri, ekonomi, secara Indonesia juga challenging. Karena klien kita adalah industri. Kalau industrinya struggling, kita pun akan ikut struggling. But ya gitu. Wow, sangat korsa bahasanya, kayak menanggung semua beban bersama-sama. Kenapa sih Mbak ngomongnya beban mulu? Coba curhat, ada beban nggak? Beban sih, hidup aja udah beban. Lupakan itu. Oke, tadi udah disebut sempil pain point-nya banyak, masalah skill. Apa yang ngebedain conventional market research dan online market research yang sekarang sudah banyak sekali tuh? Konvensional. Metodologinya kah? Tools yang dipakai kah? Of course, gitu. Dari segi online dan konvensional, toolsnya aja sudah berbeda. Betul. Metodologi yang dipakai pun berbeda. Oke. Investment pun yang berbeda. Ada kata-kata investment di situ. Nanti biasanya kita tanya. Iya. Lanjut lah intinya. Satu-satu. Jadi pemahaman teknologi, pemahaman analyticalnya juga akan berbeda antara online dan juga yang konvensional gitu ya. Sekarang kan kita dari klien juga kita mungkin ada beberapa yang mungkin kita juga mempertanyakan apakah mereka juga interest untuk menggunakan teknologi atau sebenarnya mereka masih convincing dengan yang konvensional. Apakah mereka juga percaya dengan yang online panel? Itu juga ada banyak pertanyaan juga kan. Lagi-lagi Indonesia memang pengguna internet paling banyak. Tapi untuk menjadikan dia sebagai panel untuk mengisi itu as regular, it's also challenging kan. Digital literasinya rendah sekali. That's the point as well. Makanya aku bilang online panelnya ada, tapi mungkin belum growing banget gitu saat ini. Belum growing banget. But we are growing, but not big enough yet. Iyalah, digital literasi aja kan rendah. Boro-boro kita ngomongin soal habit digitalnya yang sesuai sama kebutuhan market gitu. Ya, betul. Jadi tetap nggak akan ada kompetisi secara direct antara offline sama online market research, Mbak? Pasti ada dong. Karena kan gimana tuh melakukan aktivitas tetap tidak compete tapi friend gitu. Friend. Makanya masuk asosiasi. That's the point, guys. Karena kan balik lagi ya, start with community itu pasti akan lebih jauh, lebih kuat. Kuat. Makanya kenapa kita bentuk asosiasi ini untuk beneran gandeng tangan bareng-bareng. Gimana caranya emang kita ngembangin industrinya. Ngembangin industri bareng-bareng. Point of view-nya itu ya, mengembangkan industri, tapi bukan berkompetisi dengan sesama pemain di industri. Competition natural. Tapi gimana caranya kita bermainnya lebih ya ada etika sedikit, kita atur gitu kan. Kita menghimpun kan. Oh iya, benar-benar. Jadi kamu mengatur etika itu kah di dalam asosiasi ini? Di asosiasi ini kita ada kode etik yang kita merujuk ke salah satu asosiasi global di Eropa, ESOMAR. ESOMAR ya. Dan kalau Europe, GDRP sangat kencang kan ya. Banget. Jadi kita mengikuti etika kode etik ESOMAR, GDRP, dan juga undang-undang di Indonesia juga. Oh, udah ada guidelines lah ya? Guidelines-nya ada, dan semua perusahaan yang masuk ke Perpi menandatangani itu sebelum. Itu semua. Kalau akan mengikuti kode etik yang ada. Ada yang dikeluarkan dari member nggak sih karena melanggar itu semua? Belum. Oh, jangan sampai. Jangan sampai ya. Tapi yang paling berbeda dari sisi membernya sendiri, Mbak, selama kita ngomongin 2025 ini, sekarang kita udah ngomongin AI, kita udah ngomongin data crawling, kita udah ngomongin monitoring, udah real time tanpa harus conventional method gitu ya. Ada yang berubah nggak kira-kira potensi dari cara mainnya deh? Potensi berubah cara mainnya kalau kita flashback juga dari 10 tahun, 15 tahun belakang, udah kan? Udah. Kita selalu transformation ya. Mulai dari pen and paper doang. Kita selalu revolusi kan sebenarnya ya. Jadi kalau pertanyaan, akankah transformation? Of course gitu. Cuma
kecepatannya lebih cepat sekarang. Kecepatan berarti? Ya, maksudnya kecepatan perubahannya. Kalau kita balik lagi flashback kan dulu masih pakai kertas konvensionalnya, coding lagi. Even coding fax dan lain-lain. Aku nggak sih, aku belum di era itu. Aku belum di era itu. Aku juga belum, cuma dengar cerita. Gitu kan, dari pen paper terus tiba-tiba kita ke namanya pakai Cathy dan lain-lain ya kan. Dan sekarang online juga sudah ada. Jadi kalau ditanya akankah ada perubahan, of course gitu. Kecepatannya udah luar biasa. Mungkin dulu setiap 5 tahun berubah, sekarang mungkin setiap 6 tahun, 6 bulan. Even AI sendiri yang tadinya kita develop sekarang in 3 months Beda udah lagi. ada lagi gitu kan. Jadi kecepatannya tuh udah ya gitu, udah nggak lebih bisa cepat. ya. Jadi Berarti skill apa yang paling dibutuhkan sama pemain industri untuk ngelihat kelincahan itu nomor 1. Tapi untuk output real lincah tuh gimana sih, Mbak? Kan kita selalu ada narasi utama agile. Agile, Gue agile sih. Defaultnya agile iya sih. kan, ya. Gue lincah. Tapi untuk memframing ini tuh output kelincahan tuh ini loh, gitu. Dari sisi industri ya kayak harus lincah. Ya oke, terus tapi gimana? Balik lagi tadi yang tadi disebut literasinya kita harus lebih banyak itu satu. Yang kedua sebenarnya kita tuh mengetahui dulu sebenarnya market research itu untuk apa sih? Siapa sih yang butuh market research? Kita tanya dulu ke mereka kebutuhannya apa. Back to the core. Back to basic. Back to basic. Kebutuhan bahkan dari basic aja kita belum kuat, Mbak, maksudnya. kuat. Tapi kan dengan perubahan teknologi dan lain-lain, objektif dari klien atau kebutuhan dari klien maybe berubah. Iya. Itu yang harus kita lebih mendengarkan. Know lebih your customer, direct ya. communicate. Know Know your your customer. customer, itu key Know point. exactly the objective. Gitu. Jangan karena kita sudah melakukan ini 10 tahun gitu. Karena kan begitu kan? Iya, betul. Tapi kita harus lebih probing lagi ke klien. What you need actually gitu kan, lebih dengar, bukan lebih ya karena kita sudah misalnya saya udah 14 tahun, saya udah tahu lah ya. No, but it's like unlearning and learning back gitu. Oh, wow. I think that's the point. That's the point. Jangan That's really nice. mikir kita udah tahu semuanya, belum sih. Betul. Terus belajar ya, Kita harus belajar, dan terus improve. terus improve. Gimana cara nilainya? Klien yang harus menjawab itu. Apakah they satisfied with us now or not? Balik lagi survei kepuasan pelanggan. Kalau nanya kan tadi gimana cara ngukurnya? Iya, itu benar-benar. Orang riset pemasaran harus ngukur. Makanya pakai kita, orang-orang riset market gitu loh, guys. .or.id. Iya. 51 member dihubungi sekarang. Wah, itu keren ya. Berarti kan kamu sudah merangkul seluruh. Bukan saya sendiri sih. Iya. Ada Kamu yang representasi dari si Perpi ini udah merangkul player dari industri. ya, mostly the product Mostly ya, berarti udah 80% gambaran 80% sekarang. Ya. Kalau misalnya akhirnya satu hari nanti diminta untuk mengurangi angka pemain gitu, jadi joint venture misalnya, dari masa kebanyakan tuh yang main berkompetisi jadi nggak sehat gitu, possible nggak sih? My question, is it right question? I mean, it's supposed to be the question how to improve the industry, right? How to grow the industry. Not it's like how to minimize the competition. Berarti kompetisi itu nggak perlu diminimalisir kan? Karena itu common gitu. Kalau kompetisinya nggak ada, industrinya nggak growing berarti tuh. Oh, berarti salah satu indikator apakah industri ini akan berkembang adalah banyaknya pemain, key player-nya. Nggak juga sih sebenarnya. Oh, ini tapi ayam, maksud telur ayam. telur dan ayam. Tapi maksudku daripada mempertanyakan gimana mengurangi kompetisi ini atau bagaimana mengurangi member dan lain-lain, mungkin pertanyaannya adalah gimana mengembangkan industri ini sehingga tidak terlalu, ini kan kenapa banyak kompetisi? Karena kuenya segini nih. Kuenya 2,4 triliun nih. 2,4 triliun. 2,4 triliun. 2,4 triliun nih Indonesia. Nah, terus pemainnya banyak. Pemainnya ya kan? tadi kan 50 something. Terus yang terjadi ke-capture. industri ekonominya lagi turun. Kepecah semua itu semuanya. Kita bagi ya hitung-hitungan. Tadinya satu perusahaan misalnya, udah pecah dia buat sendiri dan lain-lain. Tapi kuenya tetap sama. Jadi itu yang buat kuenya masing-masing perusahaan jadi makin kecil. Kan? Yes. Jadi dia berusaha compete. Tapi kalau kita gedein industrinya, ya kan? Jadi itu
bisa membuat orang-orang tuh revenue lebih tinggi, jadi nggak perlu ada pemecatan dan pemecahan dan lain-lain. Berarti visi misi ke depan adalah memperbesar nilai value bisnisnya. Ya. Gimana caranya? Dari sisi Perpinya ya, ada strategical ini nggak, movement nggak yang udah disiapin kayak ini adalah gambaran journey kita 5 tahun ke depan akan memperbesar 10% dari 2,4 triliun misalnya gitu. Ada nggak strategicalnya? Strategicalnya sebenarnya gini, dari 2007 ya. 2007 itu sebenarnya asosiasinya lebih untuk berkumpul biar kita ada satu tempat wadah, kalau ada undang-undang kita bisa bersuara daripada one company gitu kan. Ini tujuan awalnya 5 tahun. Makanya dari itu lebih ke internal engagement activity-nya. Wow. Untuk ayo kita kompetisi itu ya bersahabat gitu kan. Itu bersahabat, bestie. Jadi kalau ada undang-undang yang mungkin akan merugikan industri kita, ayo kita bareng-bareng gitu. Itu alasan yang awal. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kok klien tidak banyak yang tahu masalah Perpi ini? Aku tidak bertanya loh, padahal Perpi emang belum banyak yang tahu. No, in that story ya. In that story. Oke. 6 tahun habis itu PR kita adalah gimana cara memperkenalkan asosiasi ini ke eksternal. Awareness dulu. Awareness gitu. Makanya dibentuklah gimana caranya kita convincing, hey, kita ada asosiasi, kita bisa memfilter company yang memang qualified, we will produce the certificate. Jadi kalau klien atau apapun butuh yang memang credible, reliable, kita keluarin sertifikat Perpi ini. Itu satu. Yang kedua. Nah yang sekarang, gimana cara ngembangin industrinya kan? Tadi kan gimana cara memperekat bersatu kalau ada masalah kita bareng-bareng. Kedua, gimana caranya biar klien dan eksternal lebih tahu kalau kita ada asosiasi ini yang bisa kasih value tambahan secara quality. The next, gimana caranya biar ini tetap ada industri ini dan berkembang. Kuenya lebih besar. Yang kita lagi usahakan adalah kita mencoba menjadi mendekati ke pemerintahan, berkolaborasi pemerintahan, asosiasi lain, untuk mencari opportunity. Karena satu, awareness-nya kita masih perlu tingkatin lagi. Masalah branding Perpi itu. Iya kan? Jangankan Perpi ya, secara riset pemasaran aja kita masih harus branding. Riset pemasaran, karena nggak semua ternyata melakukan activity yang harusnya udah starting pack-nya tuh riset dulu. That's the point kan? Wah, banyak PR-nya ya. Kan kalau secara industri mau mengembangkan bisnis atau strategik apa sebenarnya harus lakuin apa langkah awal. Dulu. Nah itu yang belum kita, mungkin sudah tapi masih banyak orang yang belum emang critical nih riset pemasaran. Makanya kita mau mengembangkan sayapnya lebih berkolaborasi kali ya dengan asosiasi, dengan klien langsung dan juga dengan pemerintahan untuk menunjukkan how critical is riset pasar sebenarnya gitu. Oke. Menunjukkan how critical riset pasar itu kan harus punya satu contoh case ke siapapun pihak yang membutuhkan. Mereka kan biasanya akan menyadari itu penting ketika dampak yang sudah mereka terima. Betul. Ini gara-gara nggak riset nih gitu kan. Karena menganggap riset biasanya kan bukan investasi tapi cost. Most of them think about that. Iya, decision maker yang udah level strategik pun kadang-kadang menganggap bahwa itu hanya bentuk validasi yang nggak terlalu penting gitu. Dan akhirnya comes with the result bad gitu. Ya makanya yang saya minta ke para member ini. Kita member sih guys. Okay. Ada anggota. Ini adalah, ayo kita sama bantu lebih men-storytelling impact-nya riset pasar. Kayak tadi, story case-nya kayak gimana, bisnis case-nya kayak apa. Jadi yang kita lakukan nanti ketika bertemu dengan asosiasi atau pemerintahan, kita akan mengajak ya salah satu anggota untuk mengasih salah satu contoh case. Gimana sebenarnya riset pasar itu berpengaruh terhadap industrinya. Gimana terhadap sales. GDP paling besar kontribusi dari mana, Mbak? Enggak riset sih pasti. Konsumsi rumah tangga kan? Betul. Konsumsi konsumen kan? Riset pasar ngapain, Mbak? Ya harusnya itu. That's point kan? Secara general kalau kita lihat riset pasar itu kan ngaruh ke ekonomi sebenarnya ujungnya. Karena salah satu kontribusi terbesar GDP dari konsumsi konsumen gitu. Tapi balik lagi itu kan banyak banget party yang berkolaborasi dalam proses akhirnya. Oke, GDP ini yang paling bersumbangsi gitu. Kemudian muncul satu paradoks lagi nih. Ada statement kayak,
gue tapi nggak bisa nge-capture seberapa penting market research ini direct impact kepada bisnis, especially UMKM Indonesia yang habit mereka dalam melakukan dan pengambilan keputusan di setiap bisnisnya itu belum terpapar secara legit. Minimum deh bahwa pengambilan keputusan untuk ABCD tuh riset dulu gitu. Itu aja kan belum, sementara tulang punggungnya katanya kan UMKM. Yes. Gimana Perpi menggandeng UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung keluarga Indonesia? Yang balik lagi ke yang tadi saya bilang, Edukasi. literasi, edukasi, trending, sama kolaborasi dengan orang-orang yang memang misalnya ada komunitas UMKM yang bisa kita reach out, kita coba bukan mengedukasi ya, tapi tadi sharing insight. Sebenarnya kalau kita menggunakan riset pasar ini loh, gitu. Jadi sebenarnya lebih ngembangin sayapnya untuk ke orang-orang yang mungkin berkaitan yang akan pengaruh terhadap ekonomi. Kita kasih penjelasan knowledge lebih mengenai riset pasar itu bagaimana dan impact-nya seperti apa gitu. Itu PR-nya semua member. Harus ada movement meskipun sekecil itu untuk sharing knowledge ya. Sharing knowledge. Yang mungkin yang kita mulai ceritakan adalah riset pasar itu bukan ya ada kualitatif, ada kuantitatif. Yes. And then what's the point kan sebenarnya untuk orang. Ya dengan riset pasar misal investment berapa persen dari your budget, but it can increase your sale bla bla bla, atau the investment can make sure your marketing will work well. Maybe fail, yes, tapi kan bisa minimize the fail with this research gitu. Cerita-cerita kayak gitu sih, dan menggunakan salah satu contoh case yang kita bawa gitu. Oke. Misal nih ada case baru. Kita sudah, iya silakan muncul, minum dulu Mbak. Kita sudah melakukan aktivitas sharing knowledge, bahkan kita sudah menggandeng UMKM, bahkan kita udah men-storytellingkan version kita bahwa pengambilan keputusan yang salah itu akan berakibat fatal kepada sustainability bisnisnya. Karena market research itu kan salah satu tindakan preventif untuk mencegah itu. Sampai titik itu mereka belum sampai, Mbak. What should we do? Sampai titik itu mengenai apa maksudnya? Investment, ngapain harus riset-riset yang kayak gitu? Makanya kita kasih... Gak ada budgetnya, Mbak Winda, itu pertanyaan. Gak ada budgetnya, Mbak Winda, what should we do? Ya udah, survei online deh, gitu. Mahal banget, Mbak Winda. Gak ada budget ke situ, gitu. Oke, masalah satu. Mereka belum mengerti yang namanya frasa, ini tuh preventif kegagalan bisnis. Karena di otak mereka melakukan aktivitas X itu direct impact kepada angka sales. Sementara itu totally different. Untuk industri udah ngerti itu. Gimana caranya? Ini PR-nya emang besar banget sih. Iya, ini besar. Kita ngomongnya jauh, ngomongin AI, tapi ternyata basic kita belum kuat. That's the point. Nah, gitu. kita bahasnya selalu ngomongnya AI, tapi jangan dulu deh. Basicnya dulu nih, gitu kan. Even dengan keadaan ekonomi sekarang ya, yang lagi sulit. Sulit kah? Oh iya, sulit ya. Maksudnya ya kelihatan lah ya. Ya sekarang gini ya, Mbak, in this economy, challenging. Oke, challenging. Salah katanya. Gitu ya, challenging. In this economy ya. Sekarang orang berubah lah. Jadi semua mindsetnya mengejar target revenue, ya kan? Gimana caranya cost efficiency? Makanya that's the good question sih. Ketika nggak ada budget dan lain. Tapi ketika saya lihat ada impact-nya pun, mereka pun tidak ada budgetnya. Ya, sulit kan? Nah, dunia itu makanya bebannya itu tuh tadi kan beban itu bebannya. Tapi ya, yang tadi Mbak bilang, movement satu step by step, kita tetap ngomongin terus, kita kasih contoh case-nya. Makanya kita mau berkolaborasi dengan pemerintahan juga, buat beneran bisa. Yes. Siapa tahu bisa mempengaruhi salah satu marketing policy juga kan? Iya benar. Makanya podcast kita ini ada buat itu Mbak, sebenarnya digital literasi, tapi semoga berfaedah. Iya benar gitu. Ya masih banyak PR-nya sih. Banyak PR-nya. Dan berarti memang challenging. Ke situ, ya? Industrinya sendiri challenging kan, untuk memprioritaskan kemana sebenarnya budget mereka itu. Mau ngubah perilaku pengambil keputusannya dulu kah? Mau ngubah cara melihat risetnya kah? Atau berbagi knowledge basic dulu? Iya. Jadi kayak banyak yang harus dilakukan dalam satu waktu secara paralel, dan itu kan harus bentuknya kolaboratif ya. Kolaboratif, betul. Gak bisa kita sendiri-sendiri. Maka nggak ada kompetisi sebenarnya di dunia ini, guys. Bener kan? Iya. Harusnya gandengan tangan. Kompetisi ada tapi ketika kita kolaborasi akan lebih cepat lah movementnya. Kayak gitu. Berkompetisi pasti ujung-ujungnya soal harga. Di industri gitu. Yes, dimanapun. Kan gitu ya, di industri manapun ujung-ujungnya soal harga.
Jadi kemudian muncul lagi nih masalah baru, masalah budget investment. Dengan menggunakan tools teknologi yang semakin efisien, maka mereka mengklaim teknologi-teknologi yang ada saat ini mengubah cara riset bekerja dan membuat konvensional market research versus online market research jauh lebih efisien, affordable dari versi yang Dari mana tuh? UMKM Dari mana tuh? dan teman-temannya. Gitu. Teman-temannya. Jadi gimana ya caranya gitu Ya, untuk dari sisi asosiasinya? Kita pun juga lagi mengelaborate ya sebenarnya ini. Soalnya gini, online membantu online panel karena ya lebih cepat dan lain-lain juga. Tapi yang mau kita pastikan secara metodologi tetap sesuai dengan bukan ranahnya, basicnya market research ya. Soalnya garbage in, garbage out. Yes. Ya kan? Kalau misalnya metodologinya salah, ya decision-nya juga akan salah. Tapi kita juga tidak mau menutup diri, nggak mau tahu teknologinya apa. Itu gitu. mantap. Pokoknya gue pakai cara gue gitu. Jadi kita tetap harus lebih aware teknologi apa yang lagi available sekarang. Bukan takut tergantikan, tapi lebih aware. Jadi kita bisa tahu teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk memastikan kita bisa lebih efisien atau bisa lebih cepat, lebih banyak kue yang bisa kita raih dengan caranya. Teknologi kan bisa lebih bikin cepat ya, efisiensi dan lain-lain. Jadi lebih kayak gitu sih. Open terhadap teknologi. Tapi pastikan kita tetap di core. On track karena jangan sampai juga demi kecepatan price ini tapi quality di belakang. Itu sih yang kita takutkan. Makanya saya bilang kita lagi pengen lebih explore dari klien bagaimana perspektifnya, seperti adanya teknologi dari klien gimana sih. Kita juga penasaran seberapa banyak sebenarnya AI udah dipakai. Kan kita ngomong AI. Seberapa besar yang sudah dipakai, seberapa besar yang benar-benar trust with the result. Gitu. Tapi kita harus open ya, maksudnya kita open. Kita nggak nutup mata, nggak nutup telinga. Karena teknologi gimana pun akan ngebantu kita sih dari dulu kan ya. Banget. Selalu ngebantu biar kita lebih cepat. Even untuk ngasih speech atau apa sekarang ChatGPT. Sekarang mau buat creativity, dulu bilang nggak bisa. Nggak bisa nih, creativity pasti nggak bisa digantiin teknologi. Bisa. Gitu. Yang nggak bisa digantiin teknologi adalah human connection. Human emotional juga. Kan? ChatGPT itu tanya, dia jawab. Tapi kalau kayak gini beda. Iya, lebih enak nih. Gitu. Udah ada satu pertanyaan di belakang situ. Tuh, halo, gitu kan katanya. Siap-siap closing. Ada yang telepon. Iya, ada yang telepon. Jadi pertanyaannya sebelum kita menyelesaikan sesi yang sangat luar biasa ini, Kak. Kalau Kakak dikasih kesempatan untuk memiliki super power, iya. Apa yang akan Kakak pilih powernya dan kenapa memilih itu? Random banget pertanyaannya. Iyalah. No scripting guys. Jadi super power. Aduh bentar ya. Agak lama nih. Banyak banget pengennya soalnya. Nah, inilah gambaran representasi orang Indonesia. Super power. Bisa ini aja deh. Ini survei in-depth interview namanya. Ini kan individual personal. Iya. Bisa ini aja deh. Apa namanya? Pindah tempat cepet. Oh, teleport. Guys, siapa guys namanya? Guys, siapa nama superpower itu? Pindah tempat cepat. Bisa Ant-Man juga bisa itu kan, pindah-pindah. Apa? Doctor Strangers. Doctor Strange mah. Reverse time dong. Apakah? Yang hilang itu loh, yang tiba-tiba ada di mana gitu kan. Oh iya. Itu apa namanya? Teleport, bener teleport. Oh. Wow. Pengennya siapa tuh contohnya? Aku nggak tahu nah superpower ya. Kenapa tapi nggak Doctor Strange. Doctor Strange kan pindah ke ini kan bisa ke masa depan, masa lalu ya. Udah pusing kepala. Iya. Saat ini masa depan kayak gitu. Mikir lagi sekarang. Kalau aku sih nggak milih itu. Kalau Kak Amel masih mau terserah Kak Amel. Aku sih juga nggak mau gitu. Nggak sih karena di Jakarta
apa-apa macam. Jadi pengen ting di sini. Oh, iya. Ting. Kalau aku pun mau jadi Doraemon, punya pintu Doraemon. Oh iya juga. Ting. Tapi kan teleport juga bisa. Aku mau ke Singapura sekarang, tung, nyampe. Mau liburan, tung, gitu kan. Jumper. Nah. Jumper ya, jumper. Kenapa ya. milih itu, Kak? Karena pengen, ya tuh bilang, sekarang waktu tuh abis di jalan. Ya coba lihat di belakang, nih kita lagi di lantai 50 ya, lagi macet di luar. Kan. Paling lama dan makin abisin waktu itu masalah travel time dimanapun. Jadi kalau bisa telepon itu saya bisa hemat waktu, bisa hemat biaya. Saya mau ke Amerika sekarang. Saya mau ketemu sama Mbak. Ya. Oke guys, mahal. Mau liburan. Iya. Kayaknya punya banyak ATM enak, mau mesin uang sih. Iya nggak sih? Oke. Tapi super power yang Iya. ada uang ada nggak? Nggak ada yang berkaitan uang, super power Iya, berkaitan itu bukan uang. wealthy yang asli sih. Mbak sendiri super powernya mau apa? Aku nggak mau punya super power sih. Karena itu nanti aku jadi superhero syndrome. Serius banget Mbak. Nah, aku anaknya mau serius ini. Gitu. Kalau aku mau jadi human aja lah, Kak. Jadi selama ini Aku Dracula sama ini. Forget it. Sebelum kita last but not least, questions terakhir adalah sebagai seorang yang memang sangat punya kontribusi besar lah di industri market research, ekspektasi tertinggi yang kamu taruh sekarang di asosiasi itu apa sih? ekspektasi tertinggi itu lebih ke talent. Talent. Oh, pantesan ya orang market research itu aja. Nggak ada. Oh, oke. Nggak ada. Jadi balik lagi, kalau Iya. kita dengerin lagi ya semua obrolan kita selalu Dengerin. bilang literasi, knowledge dan lain-lain. Industri ini berkembang kalau kita bisa sharing about the riset pemasaran. Dari segi talent tadi Mbak bilang orangnya kok itu lagi ya. Nah, jadi kita lagi gimana caranya membuat riset pemasaran ini catchy untuk siapapun. Catchy untuk siapapun. Dari segi talent, penerusnya, dari segi klien, wah emang riset pemasaran emang butuh nih. Dari segi asosiasi, emang harus berkolaborasi nih apapun keputusan kita pakai riset pemasaran. Itu sih PR-nya. Branding, mastiin si riset pemasaran ini memang semua orang tahu, bukan cuma tahu. Oh emang riset pemasaran itu butuh dan talent pun jadi tertarik, mau untuk sini. mau gitu. jadi profesi jadi ini. semuanya nih 360 ya. mau Mau. dengan riset pemasaran talent ya, klien mau, dan juga asosiasi atau stakeholder lain mau. Jadi sebenarnya yang dipengenin mungkin rebranding dan juga itu Iya. regenerasinya ada. Gitu. Ada regenerasi ya. Zilenial potensial nggak? Zilenial. Menjadi zillennials. Kan sekarang mereka market yang paling besar ya. Harusnya mereka tertarik tuh dari sekian banyak orang yang belum kerja, kan harusnya ngelirik ya bahwa ada profesi ini. Harusnya masih masuk dong seharusnya. Tapi balik lagi ke tergantung kita gimana caranya jual riset pemasaran kan. Branding lagi kan. Orang marketingin lagi, Marketingin orang lagi, branding riset harus brandingin pemasaran. lagi. Ya, karena PR sih sebenarnya sekarang kalau ditanya ke universitas pun kita nanya, ada yang tahu riset pemasaran nggak? Kan kalau skripsi kan riset ya. Kan karena kita kurang ini aja kali Kan ya. kita kurang branding aja Branding sih kata aku aja. mah. Karena benar kalau dari segi universitas riset tuh dari Riset kuliah loh. skripsi dari kuliah loh. Dan itu metodologinya Semester 6, metodologi dari semester 6. betul. Itu gimana cara mereka lulus menggunakan riset? Tapi mungkin itu beban, jadi nggak Nah. asik gitu. Ya, Karena nggak passionnya. mungkin kita balik lagi. Jadi kalau gitu nanti kita semoga bisa bergandengan tangan bersama Perpi. Sure. Tim kita juga bisa. Bener ya? Kita brandingin yuk. Catat nih. Catet. Iya, ayo kita brandingin yuk. Profesi ini tuh keren woy. Gitu. Itu aja note-nya. Profesi ini keren woy. Itu teman-teman ada 5 orang di belakang. Lintas generation di marketing research. Oh iya. Iya. Selamat datang. Selamat datang ya. Ditunggu. Lintas generation Lintas harus generation. Iya. keren. Ya kan? Terus branding ini tuh kayaknya. Oke teman-teman kalau gitu, karena keterbatasan waktu beliau ini sangat berharga dan luar biasa, nanti aku takut kalau bisa mengambil waktunya. Kalau ada pertanyaan atau ketertarikan terkait dunia marketing research dan juga asosiasinya, industrinya, taruh di kolom komen, kita langsung direct ke
ketuanya langsung di sini. Orang dalam gitu ya. Kalau gitu thank you kawan-kawan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.